Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nirwana Safitri. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Bengkalis, jurusan Teknik Sipil, program studi D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video tentang tanah vertisol, yang dimana tugas ini untuk memenuhi nilai atau kuliah alat kerja dan PTM. Baiklah, agar tidak memperpanjang pembukaan, langsung saja kita membahas penjelasan tentang tanah vertisol. Let's go! Definisi tanah vertisol. Vertisol adalah order tanah yang horizon atas jika masuk ke horizon bawah, sehingga horizon atas ini didominasi oleh horizon bawah. Maksud dari dominasi oleh horizon bawah ialah berarti horizon bawah lebih kuat menahan beban yang di atas daripada horizon tanah yang berada di atas. Dan tanah vertisol ini juga merupakan tanah liat yang menyusut dan mengembang dengan perubahan kadar air. Berarti tanah vertisol ini tergantung cuaca atau lingkungan, keadaan cuaca atau lingkungan. Vertisol adalah tanah yang kaya akan mineral lempung. Banyak diantaranya membentuk rekahan yang dalam pada musim atau tahun yang lebih kering. Ini adalah definisi tentang tanah vertisol. Selanjutnya tentang ciri utama tanah vertisol. Yang pertama itu maksudnya ialah tanah yang termasuk order vertisol ialah tanah yang kandungannya itu lebih tinggi dari 30%. Dan tanah ini juga mempunyai sifat mengembang dan menyusut. Maksud nomor 2 itu ialah vertisol menggambarkan sebaran tanah bertekstur lempung dan berwarna gelap. Kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa relatif tinggi. Itu maksud dari nomor 2. Untuk nomor 3 yaitu vertisol biasanya terbentuk dari batuan yang sangat dasar seperti basal, di iklim yang lembab atau mengalami kekeringan dan banjir yang tidak menentu atau yang menghambat drainase. Yang nomor 4 maksudnya ialah vegetasi alami vertisol adalah padang rumput, sabana, atau hutan berumput. Tekstur yang berat dan perilaku tanah yang tidak stabil membuat banyak spesies pohon sulit untuk tumbuh dan hutan menjadi jarang. Jadi tanah vertisol ini lebih cocok untuk bertani. Dan maksud nomor 5 itu ialah penyusutan dan pembekakan vertisol dapat merusak bangunan dan jalan, menyebabkan penurunan muka tanah yang luas. Itu tadi mengembang. Selanjutnya, constraint factor of vertisol soil atau faktor pengendalian tanah vertisol. Vertisol umumnya memiliki tekstur lempung dengan kandungan liat berkisar antara 35% sampai 90% dari total tanah. Perangkahan terjadi pada musim kemarau. Karena kadar airnya sedikit, maka menyusut. Kejenuhan basa tinggi, KTK tinggi, tekstur relatif halus, permeabilitas rendah, dan status gizi tidak seimbang. Selanjutnya, secara umum vertisol juga defisien P. Setelah NTEC, unsur P merupakan hara pembatas terbesar pada net vertisol. Defisiensi unsur P jika kandungan P kurang dari 5 ppm. Selanjutnya, how to control vertisol soil. Cara pengendalian tanah vertisol. Yang pertama itu harus pemanfaatan irigasi harus baik. Yang kedua,
Pemupukan yang cukup hanya untuk unsur hara yang kurang, kebanyakan pi sebagai unsur pembatas. Untuk nomor 3, maksudnya ialah lakukan pengolahan tanah agar tanah tetap jenuh. Nomor 4, dalam mengatasi penyusutan tanah vertisol yaitu dengan memperbanyak bahan organik seperti kompos dan pupuk. Ini adalah cara pengendalian tanah vertisol. Selanjutnya ialah faktor mengembang dan menyusutnya tanah vertisol. Faktor pemuaian dan penyusutan material adalah perubahan volume material ketika material terganggu dari bentuk aslinya. Faktor pembekukan dan penyusutan dalam konstruksi dapat digunakan untuk memperkirakan volume bahan galian seperti dalam perubahan dari tempat menjadi tergali dan dari tempat menjadi padat. Pengukuhan volume dan berat jenis terbagi tiga. Ada 3 kondisi, yaitu pertama kondisi asli, yang kedua itu kondisi lepas, dan yang ketiga yaitu kondisi padat. Selanjutnya ini adalah rumus untuk mencari atau mengetahui berapa persen dari penyusutan dan mengembang. Dan ini adalah contoh soalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata pada pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.